Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Jamaah salat duhur Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan Allah, bersyukur kita telah dapat bersama-sama melaksanakan sholat duhur berjamaah. Semoga menjadi ibadah kita yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Masjid, pusat pelayanan umat. Kita melihat satu tren yang cukup mengkhawatirkan. Karena diperkirakan komposisi demografis penduduk Indonesia 10 tahun ke depan akan didominasi oleh usia lanjut. Kita mengalami apa yang disebut the tsunami silver, tsunami rambut perak. Ya. Jadi di mana penduduk usia lanjut ini jumlahnya lebih banyak daripada mereka yang dalam usia produktif. Usia harapan hidup penduduk Indonesia kalau hari ini baru 70 tahun, rata tertinggi di DIY, di Jogja itu mencapai 78 tahun bagi perempuan dan 76 tahun bagi laki-laki. Tapi nanti di tahun 2035 itu jumlah usia lanjut itu menjadi dominan. Akan menjadi jumlah penduduk yang lebih banyak dibanding jumlah penduduk dalam usia produktif. Maka beban generasi yang akan datang ini berat. Dia harus ngurus anak, tapi juga ngurus lansianya, orang tuanya. Sementara hari ini, pemikiran masyarakat Indonesia masih nuklis family. Orang membangun perumahan, itu hanya kamar bapak ibu, kamar anak. Tidak tersedia kamar untuk orang tuanya kalau di hari tua nanti. Ya. Padahal orang tuanya kemungkinan akan ikut dia ketika usia lanjut. Bahkan mungkin akan 2 generasi di atasnya. Mungkin di rumah itu ada bapak ibu, ada kakek nenek atau simbah, ada mbah buyutnya. Di mana kebutuhan lansia itu lebih kompleks dari kebutuhan anak-anak dan usia muda. Institusi sosial seperti masjid ini menjadi sangat penting. Karena apa? Ini solusi yang cukup bagus sesuai dengan pengalaman historik Rasulullah SAW. Ya. Problematik utama lansia lanjut itu adalah rasa kesepian. Karena lansia ini kalau sudah umur 65 tahun ke atas itu biasanya kalau sudah bangun tengah malam itu sudah nggak bisa mau tidur lagi. Nggak ada teman bicara. Semua yang muda yang ini karena sibukan kerja biasanya masih terlelap tidur. Maka dia memerlukan sebuah komunitas
yang bisa menghilangkan kesepian itu. Sesungguhnya alternatif terbaik adalah masjid. Sayangnya banyak masjid yang tidak ramah lansia atau belum ramah lansia. Satu, masjid itu tidak terbuka 24 jam. Jadi ketika lansia sepi di rumah, nggak ada yang diajak bicara, datang ke masjid, masjidnya masih gelap, masih dikunci, tidak ada yang melayani. Dan ternyata benar ketika kami di Jogokarian itu masjid buka 24 jam, terbuka, lampu malam hari terang benderang. Itu banyak lansia yang jam 2 malam itu sudah pada ke masjid untuk beribadah, ada yang mau itikaf, tahajud, tadarus karena banyak teman. Ya, rasa aman karena ada penjagaan security, ada fasilitas kesehatan. Misalnya tiba-tiba sesak nafas di masjid ada oksigen yang bisa dimanfaatkan. Ambulans standby kalau tiba-tiba perlu bantuan ke rumah sakit, ya. Ada mau air hangat, mau air dingin yang belum tentu kalau di rumah itu tersedia. Ya. Kemudian bagaimana masjid ini mudah diakses lansia? Karena biasanya arsitek masjid itu masih muda. Ya. Penuaan itu biasanya dimulai dari kaki. Jadi kadang-kadang arsitek masjid itu tidak memikirkan kalau undak-undakannya itu terlalu tinggi, itu bagi lansia naiknya susah. Apalagi pintu masuk masjid itu tidak ada pegangan. Ya, sehingga mau kaki mau naik, tangannya masih kuat biasanya, tapi kakinya yang sudah mulai lemah. Ini tidak disediakan pegangan. Toiletnya, demikian juga. Bersih, rapi, tapi licin, nggak ada pegangan. Jadi kalau tiba-tiba lansia pusing, ya vertigonya datang apa itu tidak ada tempat untuk berpegangan. Lantainya mestinya kalau toilet lansia itu juga dilapisi karpet, sehingga kalau jatuh itu tidak berbahaya. Karena banyak sekali kan kasus kematian di kamar mandi karena jatuh di kamar mandi. Ya. Belum lagi mungkin kalau musim dingin, lansia kedinginan kalau wudhu air biasa. Jarang masjid menyediakan keran wudhu air hangat. Itu untuk lansia ya. Artinya belum terpikirkan oleh masjid itu pelayanan secara spesifik yang nyaman, aman bagi lansia. Padahal lansia itu waktunya banyak untuk pergi ke masjid itu. Lebih banyak dari mereka yang dalam usia produktif, dan mereka sangat membutuhkan masjid itu untuk mengisi di hari-hari usia lanjutnya. Kalau kita di 10 tahun ke depan kita akan didominasi usia itu. Ya. Jadi masjid yang mudah diakses, yang aman, yang nyaman, yang menenteramkan, ya. Nah, ini menjadi sebuah solusi bagi masa depan kita ketika tiba masanya kita mengalami apa yang terjadi, yaitu the silver tsunami. Kalau kita melihat ke Jepang, kultur menghormati lansia itu sudah hidup. Jadi lansia itu kalau sudah 60 tahun, KTP-nya itu sudah menjadi tiket gratis untuk naik kendaraan umum, bis, kereta api. Jadi lansia itu di saat sudah pensiun, mau kemana-mana saja gratis karena negara memfasilitasi. Ya, itu. Biasanya para pensiunan yang masih sehat dioptimalkan. Contoh saja di imigrasi kalau kita ke Jepang ya, itu bahkan yang sudah pensiun itulah yang melayani tamu-tamu ketika di proses imigrasi itu. Mereka sudah pengalaman lama, ya, bisa punya tambahan penghasilan,
sehingga sangat bagus, ramah, ya profesional pelayanannya. Ini mengoptimalkan usia lansia. Ketika naik kendaraan umum yang merasa lebih muda akan mempersilahkan yang dianggap lebih tua itu untuk menempati tempat duduk. Dan mereka akan malu kalau sampai ada orang yang muda duduk sementara yang lebih tua berdiri. Nah, kebetulan culture kita itu belum seperti itu di sini. Artinya tidak, ya biasa saja lah, ada di angkutan umum misalnya yang muda duduk, ada orang tua naik, ya tetap aja duduk, dia tidak merasa malu, tidak mempersilahkan kepada yang, meskipun ajarannya jelas ya. Nah, masjid sebagai pusat pelayanan ini mesti mengantisipasi ke depan. Ya, jadi masjid-masjid itu mulai harus menyesuaikan rancangannya. Contoh paling sederhana, ketika masjid kecil, dia butuh 2 lantai. Kadang-kadang anggaran masjid malah membuat menara yang tidak begitu fungsional, sementara untuk naik ke atas tidak ada liftnya. Ya. Ketika kita melihat lansia itu datang sudah penuh, mau naik ke lantai atas, setiap tangga dia berhenti, terengah-engah, naik lagi, terengah, naik lagi. Dan ketika itu kemudian kami unggah di media sosial, tegakah kita membiarkan lansia kita terengah-engah sekedar untuk bisa ikut berjamaah? Kemudian kita beri kesempatan untuk kita memuliakan lansia dengan menyediakan lift. Lift dengan kapasitas 10 orang, 3 lantai itu 4 tahun yang lalu 820 juta. Ternyata enggak sampai 10 hari itu sudah terhimpun sekitar 900 juta karena tadi keterpanggilan melayani lansia. Ya. Dan termasuk para lansia itu sendiri. Ya, ini kebutuhan. Kemudian kadang-kadang antara soft sholat dengan toilet. Karena lansia itu klep, ya, yang ada di prostatnya itu sudah longgar. Jadi sebentar-sebentar kencing, pipis. Demikian juga klep di duburnya sehingga mudah batal. Kadang-kadang gampang buang angin. Itu ketika sudah ada di soft, dia mau batal, mau pipis misalnya, toiletnya terlalu jauh. Jadi kadang-kadang belum sampai toilet sudah bocor, jadi najis, nggak bisa jadi jamaah. Ini mesti diukur jarak antara tempat sholat dengan toilet bagi lansia terjangkau. Itu mesti dipikirkan. Ya. Ini masjid-masjid ramah lansia ini akan diperlukan. Kalau sekarang mungkin bagi kita yang masih muda belum begitu terasa, tapi ketika jumlah jamaah lansia itu bertambah, akan sangat dirasakan. Ya, 10 tahun yang akan datang mungkin sebagian ini sudah mulai lansia. Ya, alhamdulillah, kami juga sudah mulai banyak lansia itu yang pengen berjamaah ke masjid, tapi tidak ada keluarga yang mengantar. Sementara jalan kaki sudah nggak kuat kakinya. Ya, alhamdulillah kami sudah memberikan pelayanan antar jemput bagi jamaah lansia. Jadi jamaah yang lansia yang pengen berjamaah ke masjid, tidak ada pengantaran dari keluarga, tinggal daftar aja di masjid, kami layani antar jemput. Ya, ternyata banyak yang kemudian berminat untuk berjamaah. Dan mereka merasa bahagia bisa berkumpul di masjid, sehingga kita ingin menciptakan lansia yang mandiri, yang berdaya dan bahagia. Ya. Ini maka kami kemarin sudah adakan pelatihan tentang pesantren lansia. Ya, ternyata Masya Allah ketika kita adakan pelatihan pendamping itu, kita buka pendaftaran tuh sehari sudah full gitu. Ya, ada itu termasuk Pak Haji Sudrimo, Masjid Al-Fatah Tulungagung itu.
Ya kami tetap akan datang Pak, di luar juga enggak apa-apa, bawa 10 orang. Beliau ikut sampai 2 hari full dan sekarang ingin mendirikan juga pesantren lansia dan menyesuaikan masjidnya sebagai masjid yang ramah lansia. Bahkan ketika kami memulai pesantren lansia itu ada lansia, Pak Kiai, saya yang bangun masjidnya, tapi nanti saya jadi santri di sini ya. Pak Kiai, saya yang bangun asramanya. Karena anak saya semuanya 2 orang di luar negeri semua. Kalau saya ikut anak saya paling dimasukkan ke panti jompo di sana. Dah saya nyantri saja di sini. Ya. Kemarin kami juga diundang di Jakarta mendapat wakaf alat-alat pembuat roti senilai 300-an juta, hingga kami sekarang sedang menyiapkan pabrik roti masjid gitu. Nah ternyata wakifnya itu seorang mu'alaf dari Australia yang dia tidak mau pulang ke Australia karena kalau pulang ke negaranya oleh anaknya paling masukkan ke panti jompo. Ya. Dia tinggal bersama teman pembalap di Jakarta karena orang Islam itu memuliakan lansia, jadi tidak akan dibuang ke panti gitu ya. Nah, jadi beliau kaya raya sehingga banyak wakaf dan dia ingin menikmati hari tuanya itu di masjid daripada dia di panti gitu ya. Nah, sementara dalam Al-Quran kita temui banyak nabi-nabi yang mencapai usia lansia. Kayak Nabi Zakaria, Nabi Yakub, ya, Nabi Ibrahim. Bagaimana mengisi usia lansia mereka? Ya. Berat sekali bagi lansia ini, apalagi ketika usianya makin lanjut, dia makin kehilangan teman. Teman terdekatnya, pasangannya sudah meninggal. Teman sebayanya sudah tidak ada. Maka masjid adalah rumah Allah di mana Allah itu sebaik-baik teman. Jadi ketika orang sudah bisa mendekatkan diri kepada Allah, berteman dengan Allah, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu bagimu adalah teman yang paling dekat. Ya. Nah, dia bisa menikmati hari tuanya itu di rumah Allah, ya. Mereka mendekatkan diri kepada Allah, rasa kesepian itu hilang. Pada saat sesi tanya jawab, seorang peserta pelatihan pendamping lansia itu ada yang bertanya, ya, kami ini sudah tidak mampu untuk melayani orang tua kami, karena kalau udah malam itu mau bangunin siapa saja karena sudah gelisah nggak bisa tidur. Sehingga akhirnya tiap menjelang malam orang tua kami kasih obat tidur biar tidak mengganggu gitu ya. Itu kita bisa bayangkan memang lansia itu malam hari apalagi kalau nggak punya kedekatan dengan Allah itu kesepiannya berat sekali dihadapi. Ya. Nah, maka masjid-masjid kita mesti kita siapkan menghadapi 10 tahun ke depan ketika komposisi demografis akan kita hadapi, lansia itu menjadi dominan, di mana rumah-rumah kita dan generasi hari ini belum memiliki culture pelayanan terhadap lansia yang baik. Padahal di dalam Al-Quran Allah mengatur dengan detail, ya. Di dalam surah Al-Isra itu mulai ayat 23 itu wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibari ahaduhuma aw kilahuma wala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qaulan karima. Sampai Allah itu mendetailkan bagaimana apabila kedua orang tuamu dalam usia lanjut berada dalam pemeliharaanmu, itu ya. Wala taqul lahumā uff, jangan sekali-kali kamu berkata. Wala tanharhuma, jangan kamu membentak keduanya.
wa qulahuma qaulan karima. Hendaklah kamu berbicara dengan keduanya dengan penuh rasa hormat. Dan seterusnya ayat itu panjang, mengatur langsung Allah itu, bukan Rasul. Kalau ibadah sholat itu Rasulullah, Allah hanya perintahkan akimis sholat, tapi bagaimana sholat Rasulullah yang menuntun. Tapi ketika merawat orang tua dalam usia lanjut, Allah langsung yang dengan detail bahkan doanya. Yaitu Rabbir arhuma kamar Rabbayani Sohiro, yang ngajarin doanya saja Allah langsung itu. Ini betapa sesuatu ini sangat penting dan sangat rumit. Ya, sehingga Allah yang memulai dengan kalimat wa qadha rabbuka, dan telah dikodokkan oleh Tuhanmu, telah ditetapkan hukum oleh Tuhanmu. Ya. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, tetapi temanya itu secara khusus apabila kedua orang tuamu dalam usia lanjut berada dalam pemeliharaanmu. Wah, ini detail sekali. Bahkan sekarang anak-anak muda itu kira-kira ketika membangun rumah, kira-kira sudah terpikir enggak ini nanti kamar untuk orang tua saya kalau mencapai usia lanjut akan saya tempatkan di sini. Tempat tidurnya yang aman sesuai dengan usia lanjut. Kamar mandinya, ini kadang-kadang tidak terpikir. Dia hanya memikirkan kamarnya sendiri, kamarnya anak-anaknya. Dia tidak terbayang nanti orang tuanya itu akan mencapai usia lanjut dan tidak mungkin dia hidup sendiri dalam rumah sendiri. Dia harus berada dalam pengawasan dan pemeliharaan. Ya. Nah, masjid itu menjadi solusi ketika anak-anak pergi mulai bekerja, sekolah cucunya. Itu perasaan kesepian yang paling berat seperti dirasakan Rasulullah dulu ketika lama tidak turun wahyu sehingga Allah menurunkan wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha. Jadi orang yang sedang sepi, yang sedih, itu waktu duha berat sekali karena yang diajak bicara enggak ada. Yang produktif berangkat kerja, anak-anak berangkat sekolah, belajar. Dia tidak punya kawan. Kesepiannya itu sangat dirasa. Lah kalau masjidnya buka, dia ke masjid, ketemu teman sebaya, sama-sama mungkin tadarus di situ, ya itikaf di situ, sholat duha di situ. Itu akan bisa menghilangkan ini. Yang kedua, walaili idza saja, dan malam ketika telah sunyi, semuanya sudah terlelap tidur, tidak ada teman diajak bicara. Kesepiannya itu sangat berat sekali. Ya. Maka dikatakan, sungguh Tuhanmu tidak pernah meninggalkan kamu dan tidak pernah membencimu. Jadi lansia itu bisa menikmati di masjid ini, tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan masih menerima di rumahnya, dan Tuhan tidak membencinya. Nah, maka di lansia, di usia lanjutnya dia akan bahagia. Nah, maka masjid-masjid kita marilah mulai kita siapkan menjadi masjid yang ramah lansia, yang nyaman, yang aman, sehingga tidak banyak lansia yang menderita kesepian di rumah-rumah mereka, tapi mereka akan mengisi masjid-masjid itu dengan berbagai aktivitas ibadah. Sementara mereka yang usia produktif bisa bekerja sebaik-baiknya untuk mencukupi kebutuhan, termasuk dalam kebutuhan-kebutuhan lansia yang berada dalam tanggungannya. Ya. Bayangkan kalau suami istri bekerja, kemudian kedua mertuanya, mungkin malah tidak hanya bapak ibu mertuanya, sampai kakek nenek mertuanya masih hidup tinggal di situ. Coba ini ketika tidak mandiri, ke kamar mandi harus didampingi,
Ya, makan harus disuapin, bagaimana bisa kerja secara produktif? Nah, 10 tahun ke depan Indonesia akan menghadapi tsunami silver, sesuatu yang belum pernah terjadi, tapi kita bisa melihat di negara lain yang mengalami itu merasa sangat, ya, ekonominya kemudian mengalami kemunduran karena tanggungan dan beban sosial yang tinggi, sementara yang produktif semakin sedikit. Ya. Maka masjid-masjid kita harus siap, ya, menghadapi situasi yang akan terjadi. Saya kira ini yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan masjid kita menjadi masjid-masjid yang ramah lansia, menjadi problem solving bagi kehidupan bangsa yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa nastaghfiruh. Innahu huwat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.